Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kali ini di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani kita akan membahas tentang hadis nomor 71 tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan kemaluan, yaitu kubul dan dubur. Nah, yang dibahas di sini adalah keluarnya sesuatu di sini kentut, ya. Kalau biasa kita tahu kentut. Nah, hal-hal yang membatalkan wudhu itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, hal-hal yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah buang air kecil, buang air besar. Nah, kalau buang air kecil, hadas kecil dan hadas besar itu salah satu yang membatalkan wudhu. Kalau misalkan kita kalau kita hadas kecil, nah itu kita wajib wudhu. Kalau kita kena hadas besar, itu kita wajib mandi. Tapi kedua-duanya ini, hadas kecil dan hadas besar, itu membatalkan wudhu. Otomatis kalau misalkan ini terjadi pada saat kita ini belum melaksanakan sholat, baru berwudhu, atau di tengah sholat, nah maka sholatnya harus diulang, itu sholatnya juga batal. Kemudian juga harus, kalau misalkan dia hadas kecil harus berwudhu, kalau dia hadas besar dia harus mandi wajib kemudian berwudhu, seperti itu. Nah, yang dibahas di sini adalah hadas kecil. Hadas kecil itu apa saja? Salah satunya adalah buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Nah, yang dibahas di hadis ini adalah kentut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yahrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Kemudian di sini hadisnya pun sahih dan banyak dikutip oleh beberapa ulama hadis, salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Ad-Darimi, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Munzir, Abu Uwanah, At-Tabrani di dalam kitab Awsat, Baihaqi, dan beberapa imam yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum," jika seseorang di antara kamu
merasakan fi batnihi di dalam perutnya syai'an sesuatu fa ashkala alaihi dan seseorang tersebut ragu pada keadaan tersebut, apa yang terjadi pada perutnya, ahraja minhu syai'un amla, sesuatu tersebut sudah keluar dari kemaluannya atau tidak, seperti itu. Fala yahrujanna minal masjidi, maka janganlah seseorang tersebut, dia yang merasakan sesuatu yang terjadi pada perutnya itu, keluar dari masjid, minal masjidi hatta yasma'a sautan, sampai sehingga seseorang tersebut sudah mendengar bunyi sweet, misalkan seperti itu. Itu kalau kita kentut ya. Au yajida roihan, atau kalau misalkan tidak ada atau kalau misalkan di sini tidak mendengar bunyinya, maka mencium baunya. Nah, ini biasa terjadi ini kalau waktu kami sekolah dulu, waktu kami mondok, ini ya biasa terjadilah kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan sudah ada yang keluar, biasanya sudah otomatis itu ada sesuatu hal yang terjadi itu. Urgen biasanya. Kalau nggak buang air kecil, buang air besar, atau enggak dia memang kentut. Akhrajahu Muslim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian hadisnya ini sahih. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu dalilnya kentut itu batal apa enggak, dari sini. Hadis nomor 61 di kitab Bulughul Maram. Makna hadisnya adalah keraguan tidak memberikan pengaruh apapun dalam hukum Islam. Jadi yang namanya ragu itu tidak bisa mempengaruhi keyakinan di dalam hukum Islam. Jadi kalau di dalam ilmu usul fiqh itu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa ditutupi oleh keraguan. Apa yang penting adalah keyakinan yang berlandaskan indera pendengaran dan penciuman. Jadi kalau misalkan di dalam kasus ini misalkan di sini buang angin lah, katakan seperti itu, dia kentut. Nah, maka yang bisa yang menentukan dia batal apa enggak kalau misalkan ada bunyinya atau baunya. Itu kalau sudah tercium baunya ataupun ada suaranya, nah itu cepat-cepat ngaku, sudah langsung ambil wudhu. Di sini lahir suatu kaidah penting dalam Islam yang ditampilkan dari hadis ini. Kaidah penting tersebut adalah berpegang kepada hukum asal, mengabaikan keraguan dan menetapkan sesuatu yang berlandaskan kepada hukum asalnya. Di dalam kaidah ini terdapat kemurahan agama Islam yang nampak kelihatan hikmahnya yang luar biasa. Seandainya segala sesuatu yang ditentukan dengan prasangka, niscaya semua akan pincang dan akibatnya pun akan buruk. Jadi kalau misalkan menentukan suatu hukum, misalkan seseorang tersebut batal apa tidak, itu dilihat dari sesuatu yang tampak oleh panca indera. Nah, kalau misalkan kita buang air besar, otomatis sudah pasti tahu semua. Buang air kecil itu sudah otomatis semua tahu. Kemudian keluarnya mani, wadi dan madi itu juga, kalau kami itu juga sudah paham itu kayak gimana bentukannya. Kemudian haid, darah haid, nifas. Nah, itu semua sudah dijelaskan di dalam kitab, di dalam hukum-hukum. Nah, jadi kalau misalkan sudah tampak sesuatu yang janggal tersebut, nah
maka hukum berlaku padanya. Kalau misalkan dia berhadas kecil, katakan dia buang air kecil, buang air besar, kemudian dia kentut, nah maka seseorang tersebut harus wudhu. Nah kalau misal dia berhadas besar, contoh seperti ini, keluar mani, kemudian haid, nifas, nah maka seseorang tersebut harus mandi. Jadi semua itu sudah ditentukan hukum-hukumnya di dalam kitab-kitab fikih karangan para ulama fikih. Kemudian kalau kita menganalisis lafadznya, iza wajada ahadukum, jika seseorang di antara kamu merasakan. Jadi wajada di sini konteks pengertian katanya bukan menemukan, tapi merasakan. Fi batnihi syai'un, di dalam perutnya sesuatu. Jadi di sini merupakan kata-kata sindiran yang bermaksud kentut dan lain-lain yang keluar dari dalam perut. Jadi kalau misalkan sudah, jadi kan sudah terasa tuh. Nah, ini sudah mau keluar apa enggak? Ini sudah keluar apa enggak? Nah, tapi kalau sudah sweet, ya gitu, sudah dia bersiul, atau baunya sudah merambah kemana-mana, itu kita sudah pastikan tahu kalau itu sudah membatalkan kepada wudhu. Maka dia harus berwudhu. Fa'ashkal alaihi, dia merasa ragu dan sukar untuk memastikan. Jadi kalau misalkan masih di dalam perutnya masih berputar-putar seperti itu, nah maka jangan dulu keluar. Jadi tentukan dulu. Jangan istilahnya memvonis, oh ini sudah batal, enggak. Jadi kalau dia masih berputar-putar di dalam perut, nah itu belum membatalkan kepada wudhu. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara kentut atau baunya. Hatta yasma'a. Nah jadi di sini hukumnya kalau misalkan seseorang dikatakan batal wudhunya, ketika seseorang tersebut yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar suara atau mendapatkan mencium bau. Jadi kalau sudah tercium bau yang tidak sedap yang keluar dari pantatnya, misalkan seperti itu, atau dia mendengar suara, nah maka otomatis seseorang tersebut sudah batal wudhunya. Jadi bukan ketika masih di dalam perut. Kalau di dalam perut itu masih tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya segala macam sesuatu dari kedua jalan, dari kubul dan dubur. Mau bentuk apapun itu, baik itu angin, ampas, ya kan, yang sudah biasa kita tahu, air, dan misalkan emas dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau itu keluar dari dua jalan tersebut, kubul dan dubur, maka otomatis membatalkan wudhu. Nah, di sini yang dicontohkan di sini salah satu kasusnya adalah buang angin. Lafadz au di sini maksudnya bermakna atau. Jadi di sini atau di sini pilihan. Nah, menunjukkan makna tanwi, keragaman. Jadi keragamannya kayak gini. Dia kentut ini bisa berupa suara atau berupa bau, seperti itu. Bisa dia tidak bersuara tapi baunya saja yang menyengat, ya gitu. Atau dia tidak berbau tapi bersuaranya kencang, seperti itu. Maksudnya hingga ia merasa yakin akan keluarnya kentut atau baunya. Jadi berupa suaranya atau baunya. Disamakan dengan keduanya adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu karena keluarnya segala sesuatu dari dua jalan, kubul dan
dubur. Jadi keluarnya segala sesuatu dari kubul dan dubur maka otomatis membatalkan wudhu. Nah ini nanti juga ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah setiap yang membatalkan wudhu otomatis juga membatalkan tayamum seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya yang kemarin. Fikih hadisnya adalah di dalam hadis ini terdapat etika dan sopan santun dalam mengungkapkan sesuatu, yaitu tidak menyebutkan secara langsung nama suatu benda yang dianggap menjijikan, melainkan karena darurat. Jadi kalau yang namanya di dalam ilmu-ilmu fikih itu tidak disebutkan secara terperinci hal-hal yang memang menjijikkan itu. Ya, cuman untuk saya pribadi karena lebih supaya lebih jelas kayak gitu maka saya sebutkan. Nah, tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih itu tidak dijelaskan secara detail itu apa itu. Misalkan seperti taknikah apa seperti itu, kemudian ketuka apa segala macam itu tidak disebut seperti itu. Hanya di sini disensor. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Seperti itu aja dia. Nah, contoh lagi kalau misalkan bersenggama. Kalau di Indonesia itu kan bersenggama berhubungan suami istri. Nah, kalau di dalam kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kalau tidak salah, disebutkan di situ al-istimta' bani surah warbah. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Itu kalau di dalam kitab-kitab ilmu fikih. Nah, itu biasa kalau kami apa ya? Gojlok teman-teman kayak gitu kan lagi ngapain tadi malam? Al-istimta' baina surah warbah. Bersenang-senang antara pusar dan lutut itu sudah otomatis. Seperti itu. Itu bahasa kitab. Jadi nggak disebutkan detailnya seperti apa yang dijadikan karena itu etika dan sopan santun di dalam mengungkapkan segala sesuatu. Yang kedua adalah kentut membatalkan wudhu. Jadi di sini dari hadis ini sudah jelas bahwa yang namanya kentut itu membatalkan wudhu. Nah yang ketiga, hukum asal dari sesuatu adalah berdasarkan kepada keadaan asalnya. Selagi tidak diyakini ada sesuatu yang bertentangan dengannya. Jadi hukum asal segala sesuatu itu harus diyakini berdasarkan hukum asalnya. Jadi misalkan dia sudah buang air besar, sudah buang air kecil atau air besar seperti itu, maka dia sudah jelas di situ hukum asalnya. Nah, kalau misalkan di sini terdapat keraguan-raguan, maka otomatis harus dilihat bukti konkretnya. Jadi bukti konkretnya di sini hatta yasma'a sautan au yajida rihan di sini supaya untuk menghilangkan keraguan-raguannya tadi. Karena kalau ya kita belajar di usul fiqh itu yang sudah saya sebutkan al yakinu la yazulu bi syakki. Segala keyakinan tidak bisa ditutupi oleh keraguan. Nah, keraguan-raguannya untuk istilahnya menguatkan keyakinan di situ kalau di dalam kasus ini hatta yasma'a sautan au yajida rihan sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Dengan arti kata lain, jika asalnya suci, maka akan tetap dianggap suci. Seperti itu. Jika telah diyakinkan ada bau kentut atau suara yang keluar dari dalam perut, maka wudhunya tersebut menjadi batal. Dan seseorang tersebut tidak suci lagi. Jadi kalau misalkan dia suci, suci. Kalau misalkan dia batal ya batal. Nah, sama halnya kalau misalkan hukumnya haram ya haram, halal ya halal. Al halalu bayin wal haramu bayin. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Segala sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
Tinggalkan yang meragu-ragukan kepada segala sesuatu yang sudah jelas, yang tidak ada keraguan-raguannya lagi. Itu di dalam konteks ilmu usul fiqh. Nah, yang keempat, suci tidak dapat dihilangkan hanya dengan sekedar adanya prasangka. Jadi kalau misalkan berprasangka ini apa namanya, batal apa enggak sih? Ini saya suci apa enggak? Tidak bisa seperti itu. Harus ada bukti konkretnya. Sebaliknya, mesti harus diketahui terlebih dahulu faktor yang menyebabkan seseorang tersebut tidak lagi suci. Nah, jadi saya ulangi lagi dalam kasus ini, hatta yasma sautan au yajida rihan. Itu. Jadi nggak bisa hanya berprasangka, harus dia mendengarkan suaranya atau mencium baunya. Tidak boleh kita berprasangka ini suci apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan dia berprasangka, maka kembalikan ke hukum asalnya. Dia berarti otomatis suci. Seperti itu. Nah, hadis ini merupakan landasan kaidah fikih yang menyatakan, sudah saya sebutkan sebelumnya, al yakinu la yazulu bisyaki. Perkara yang diyakini tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Jadi kalau misalkan di suatu tempat nih, misalkan katakanlah di area ini suci apa enggak, maka kita kembalikan ke hukum asalnya adalah suci, seperti itu. Cara mengobati was-was adalah dengan mengabaikannya atau tidak menghiraukan perkara yang diragukan. Jadi misalkan ada genangan air, misalkan, oh ini nih dikencingi anjing apa enggak tadi ya? Muncul was-was atau keraguan-raguan. Maka selama tidak ada anjing di situ yang kencing, atau tidak ada sesuatu binatang yang istilahnya yang yang mengeluarkan najis apa segala macam di situ, dan kita tidak melihat najisnya, maka hilangkan keraguan-raguannya. Seperti itu. Jadi semua itu bukan berdasarkan dari dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka. Oh, ini di tempat terbuka, ini jangan kita minum airnya, atau jangan kita pakai wudhu, karena biasanya sih ditakutkan, dikhawatirkan kayak gitu. Ini nanti tempat kencingnya binatang-binatang apa segala macam. Tidak bisa seperti itu. Kita harus lihat apakah ada najisnya di situ, apakah ada apakah ada binatang yang kencing di situ. Kalau misalkan binatang tidak ada yang kencing, ya otomatis kayak gitu. Nah, kecuali kalau kita melihat di depan mata kita, misalkan airnya kurang dari 2 kulah, kemudian ada binatang rusa di situ, kencing di situ. Nah, kita ukur kadar airnya kurang dari 2 kulah, maka otomatis najis. Seperti itu. Kalau misalkan di situ genangan kayak misalkan kolam yang sudah lebih dari 2 kulah air, kemudian airnya mengalir, atau nggak mengalir seperti danau kayak gitu, maka otomatis nggak ada mempengaruhi apapun. Jadi cara mengobati was-was adalah dengan mengabaikan dan tidak menghiraukan perkara yang meragukan itu. Kayak gitu. Memang kalau kita yang masih muda, biasanya tidak terjadi hal-hal seperti ini, ragu-ragu seperti ini, saya sudah wudhu apa belum? Saya sudah wudhu apa belum? Nah, biasa seperti itu. Nggak usah lah ini. Jadi kalau kita ragu-ragu seperti itu, biasanya kita ambil kita akalin lah kayak gitu. Jadi kita ambil wudhu apa segala macam, secepat mungkin kita sudah posisinya kita sudah langsung mau sholat kayak gitu. Itu aja. Kalau saya sih ngakalinnya kayak gitu. Kadang saya juga sudah lupa ini sudah ya wudhu apa belum. Kalau misalkan dilihat tangan saya basah atau gimana, itu otomatis sudah wudhu. Saya menghilangkan keraguan-raguan seperti itu. Ada bukti-bukti konkret bahwa saya sudah melakukan hal tersebut. Itu saja. Karena kalau misalkan kita ragu-ragu dan lain sebagainya, itu ya penyakit-penyakit setan. Itu yang biasa terjadi.
Sama halnya kalau misalkan kita lagi kayak gini nggak ada masalah, tapi begitu sudah takbir Allahu Akbar itu sudah mulai sudah hal-hal yang yang nggak kita pikirkan jadi kepikiran kayak gitu. Nah itu harus tinggalkan karena itu adalah bisikan-bisikan setan yang ya memang berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Tuhannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa kirimkan masukan dan kritikannya di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.